Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sungguh mengucap syukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita dapat membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti, selalu baru setiap pagi, dan kami selalu ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Itu terbukti ketika pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru, dan malam boleh kami lalui dalam istirahat dengan baik. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang menyapa kami dan Roh Kudus yang menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13, dan saya akan membacakan untuk kita demikian firman-Nya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang saya selalu yakin saudara-saudara semua mengasihi Tuhan. Kota Philadelphia adalah kota yang termuda di antara ketujuh kota yang disebut dalam kitab Wahyu. Berbeda dengan kota-kota lainnya, saudara-saudara, di kota Philadelphia ini Tuhan sama sekali tidak mencela mereka, tetapi sebaliknya justru Tuhan memuji mereka. Pertanyaannya, mengapa saudara-saudara hal itu bisa terjadi? Jemaat ini dipuji oleh karena ketaatan mereka kepada firman Tuhan dan keteguhan mereka untuk tidak menyangkal nama Kristus dalam penderitaan mereka. Tuhan mendorong agar mereka tetap tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Tuhan berjanji kepada mereka yang setia bahwa Dia akan memelihara mereka dari kesukaran yang lebih besar yang akan terjadi, sebagaimana disebutkan di dalam ayat 10 pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara,
Tuhan akan menjadikan mereka soko guru, artinya pilar di dalam bait suci, yang menunjukkan posisi terhormat dalam kerajaan Allah. Mereka akan dipelihara dalam penyertaannya, dan Tuhan akan menuliskan namanya pada mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Allah yang sah. Tadi kalau kita baca itu di dalam ayat 12, saudara-saudara. Sedangkan kalau kita membaca di dalam ayat 8, saudara, dikatakan di sana bahwa kekuatan jemaat Philadelphia ini tidak seberapa. Itu menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia bukanlah jemaat yang besar, bukanlah jemaat yang kuat, saudara-saudara. Ungkapan kekuatanmu tidak seberapa itu berarti bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil, baik dari segi jumlah anggota maupun dari sumber daya lainnya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menegaskan bahwa dialah yang memiliki kuasa dan otoritas tertinggi bagi jemaat Philadelphia. Tuhan juga yang akan membela mereka dari kekuatan jemaah iblis, yaitu golongan orang-orang Yahudi yang sengaja menentang Kristus dan ajaran-ajaran Kristus serta mengancam jemaat. Jadi saudara-saudara, walaupun kekuatan mereka terbatas, Tuhan yang akan menjadi pembela bagi mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Kristus yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, menghargai perjuangan jemaat Philadelphia. Ia berjanji akan melindungi mereka dari malapetaka yang akan melanda seluruh bumi. Maksudnya, saudara-saudara, adalah bahwa malapetaka itu tidak akan menghancurkan jemaat Philadelphia, meski menjadi kengerian bagi sekian banyak umat manusia. Kehidupan jemaat di Philadelphia, saudara, memberikan inspirasi bagi kehidupan gereja pada masa kini. Gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup menaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Saudara, kalau dikatakan sebagai gereja Tuhan, maka kita mengenal dua istilah ini. Yang pertama adalah gereja yang kelihatan, yang kedua adalah gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah gereja sebagai lembaga, sebagai institusi, sebagai organisasi, gereja dalam pengertian gedung dan komunitas yang seringkali kita lihat dalam berkegiatan bergereja. Tetapi saudara-saudara, gereja juga bisa dalam arti gereja yang tidak kelihatan. Gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah orangnya. Saudara-saudara dan saya adalah gereja yang tidak kelihatan. Artinya kita dimanapun orang nggak kenal kita itu sebagai anggota gereja, kecuali mereka melihat KTP kita. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai gereja yang tidak kelihatan, maka disitulah saudara-saudara kita dipanggil untuk kita menaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Jadi dalam hal ini, ketika gereja Tuhan harus memiliki komitmen untuk hidup menaati firman Tuhan, artinya baik gereja sebagai institusi, di mana kita bergereja di situ, maupun baik kita sebagai gereja yang tidak kelihatan, yang menjadi terang dan garam, tetapi kita juga yang terus taat di dalam menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan dalam ketaatan sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Saudara-saudara, penderitaan atau pergumulan yang kita alami sebagai gereja, baik gereja yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, justru merupakan ujian iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran ataupun mungkin penderitaan yang kita alami, di tengah berbagai pergumulan, baik kita sebagai orang Kristen maupun kita sebagai pribadi, pergumulan dengan berbagai macam bentuk, maka saudara-saudara, kita tidak boleh kehilangan iman, tidak boleh kehilangan Tuhan. Kita tetap hanya mempercayakan dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan yang punya otoritas dan kuasa atas hidup kita. Sebagaimana Tuhan jaminkan itu kepada jemaat di Philadelphia, bahwa Tuhan yang tetap melindungi dan menopang walaupun jemaat itu kecil, tidak berdaya,
itu ingin menunjukkan kepada kita, walaupun mungkin kita kecil tidak berdaya, tetapi kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang juga berkuasa atas hidup dan mati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap tekun, tetap setia di dalam mengikut Tuhan, apapun bentuk pergumulan, bahkan mungkin penderitaan kita. Biarlah kita tetap ada dalam pengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menghibur kami, walaupun jemaat Philadelphia pada saat itu juga jemaat yang kecil, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang terus menopang, memelihara, dan menjaga. Biarlah kiranya Tuhan itu juga boleh kami alami. Kami juga boleh menjalani hidup ini di dalam segala ketaatan, ketabahan, sebagaimana yang juga menjadi bagian dari perjalanan hidup jemaat Philadelphia. Kami yang hidup sebagai gereja pada masa kini dengan berbagai bentuk pencobaan, penderitaan, ataupun apapun yang kami alami pada zaman ini. Biarlah tidak menghilangkan kasih setia Tuhan pada kami dan juga tidak menghilangkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami boleh tetap hanya berserah, bersandar pada kuasa pertolongan pemeliharaan Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi berbagai bentuk penderitaan, pergumulan, atau apapun, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap menopang, menolong, dan melindungi kami, dan tetap memelihara serta menjaga kami. Sebagaimana Tuhan nyatakan kepada jemaat di Philadelphia. Maka Tuhan, tolonglah kami untuk tetap taat kepadamu di tengah perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih, kami serahkan seluruhnya hidup kami dalam segenap kasih setiamu ketika kami melewati hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kami percayakan seluruhnya dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.